Marilah pertama-tama kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Jadi hari ini kita mau jelasin tentang Kathina. Sebetulnya requestnya untuk ngajar jahit, tapi sebetulnya jahit setiap tahun sama aja. Nah, tapi sebelum jahit, mungkin ada baiknya jelasin tentang Kathina. Bante nggak tahu kalian sudah familiar belum sama Kathina. Karena tadinya Bante berpikir topik ini mungkin setiap Kathina kalian akan dengar. Tapi coba kita kupas ya. Mungkin hari ini kalian akan shock tentang apa itu Kathina. Oke, jadi Kathina. Banyak yang berpikir Kathina itu super spesial. Tidak hanya spesial tapi super spesial. Nah, kita mau tahu nih spesialnya di mana, super spesialnya di mana. Kalau dibilang spesial, Bante setuju. Tapi kalau super spesial, coba kita bahas. Jadi nanti kalian yang putuskan ya, super spesial atau spesial aja. Ya. Kathina tuh banyak interpretasi arti Kathina sendiri. Katanya seperti bingkai. Ya. Karena zaman dulu orang menjahit itu pakai bingkai, katanya supaya kainnya itu nggak lari-lari. Nah, tapi juga bingkai ini bisa aja itu seperti perumpamaan. Perumpamannya seperti bingkai. Kalau bingkai itu tuh fungsinya apa sih? Membatasi ya. Nah, jadi batas. Ya kalau zaman sekarang bingkai foto ya untuk mempercantik juga ya, tapi sebetulnya namanya bingkai itu kayak border gitu ya, batas. Nah terus lalu kalau untuk Kathina sendiri maksudnya mengacu kepada batasan apa? Batasan waktu. Waktunya terbatas, jadi kita nggak bisa ngadain Kathina itu kapan aja, nggak bisa. Nah oleh sebabnya dia dibilang terbatas. Terus bahkan yang melakukan pun juga nggak bisa sembarang orang. Jadi terbatas ya. Udah fix orangnya itu gitu ya. Nah siapa atau nanti kita mau tahu secara umum dulu ya. Jadi pelakunya itu adalah para biku yang menyelesaikan wasa di tempat itu. Jadi kalau di tempat itu ya tempat sih enggak masalah di mana aja ya, bisa di rumah, bisa di wihara, bisa di tempat meditasi gitu ya. Atau bahkan misalnya dulu pernah di Korea organizer pinjem tempatnya, sebetulnya itu kayak sekolah kayaknya ya, tempat kursus ya. Tapi kayak disewa selama 3 bulan. Nah, biku wasa di situ juga ngadain retret. Waktu itu Sedorewata. Nah, jadi tempat itu ya tempat wasa kita ya. Padahal bukan wihara, bukan rumah, tapi bahkan sekolah. Nah, bahkan di Winaya dibilang kalau misalnya biku itu sedang dalam perjalanan misalnya. Zaman dulu kadang melakukan perjalanan lewat air loh ya. Nah, terus
wasanya jadi di atas perahu, jadi jalan, ya kan? Nah, terus nanti pas keluar wasanya udah pindah pindah provinsi atau pindah pulau bahkan. Nah itu pun juga bisa wasa seperti itu. Nah zaman dulu juga bisa biku lagi melakukan perjalanan, terus biasanya ngikutin supaya aman ya, jadi ikut rombongan karavan katanya. Nah tapi karavan juga kan mereka berpindah tempat. Ya. Kita bisa juga bahkan wasanya jadi ikut sama rombongan dalam perjalanan. Jadi sekarang kita tahu tempat wasa pun sebetulnya nggak harus fix loh ya. Nah tapi kita harus tekatin, artinya selama musim hujan ini di mana tempat kita bersuaka gitu. Ya. Di perahu, ya, di gerobak, karavan kan naik kereta ya. Nah itu bisa katanya. Ya. Ada syaratnya, tapi menurut Bante umat nggak perlu mendalami. Sebetulnya topik ini Bante sudah ngajarin lebih mendalam, tapi lebih ke samana waktu itu ya. Jadi palinya, winayanya, syaratnya dan lain sebagainya Bante udah jelasin di situ. Nah di sini Bante kupas hanya perihal kathina saja. Nah untuk biku yang sudah menyelesaikan wasa di tempat itu. Nah itu penting. Jadi misalnya biku harus berapa biku? Oh 1 biku aja enggak apa-apa. Tapi setidaknya di tempat itu harus ada biku yang wasa. Dan wasanya itu harus berhasil. Gitu. Enggak, kita bilang istilahnya itu break wasa. Ya. Wasanya itu batal. Jadi wasa ternyata bisa batal. Gimana? Pada saat biku itu menyambut fajar di luar tempat tekad wasanya itu. Nah waktu dia keluar dari boundary ya atau batas wasanya itu pada saat fajar, nah dia dibilang break wasa, ya, wasanya batal. Karena kan sebelum wasa kan para biku bertekad untuk selama 3 bulan itu dia nggak keluar tempat ini. Nah tapi sebetulnya kalau secara winaya nggak keluar itu tuh artinya mengacu ke momen fajar. Nah, hitungan winaya, hitungan hari dalam winaya itu adalah berdasarkan fajar. Jadi setiap fajar itu yang paling penting adalah kita tidak keluar. Tapi kalau habis fajar tuh mau pergi pindah cara toh, kadang mau keluar boleh, enggak apa-apa ya. Nah, tapi waktu fajar harus di wihara. Nah tapi kadang-kadang ada kepentingan, misalnya mau berobat atau bahkan di wihara itu butuh bantuan, misalnya mau bikin sima, ya atau ada biku yang mau lepas jubah. Nah itu kita boleh keluar wasa. Terus kadang-kadang ada orang tua kita sakit dan lain sebagainya pun kalau kita diundang ya kita boleh keluar dari tempat wasa kita, tapi sebelum keluar gerbang gitu ya atau dari batas wasanya kita tekatin bahwa sebelum fajar ke-8 saya sudah balik ke wihara, sudah balik ke tempat wasa. Nah kalau dia tekatin gitu, dia boleh di luar itu menyambut 7 fajar di luar boleh. Jadi sebelum fajar ke-8 dia udah harus pulang. Tapi ya amannya fajar ke-7 sudah balik. Gitu ya, itu lebih aman lagi. Nah jadi itu keringanan yang diizinkan oleh Buddha. Ya, jadi dia boleh keluar tapi balik lagi. Nah kalau gitu boleh berapa kali keluar? Boleh berkali-kali. Tapi jadinya kayak cheating, ya. Kayak menipu, tekadnya pun jadi ujung-ujungnya cuma beberapa hari aja di wiharanya. Di luar malah lebih banyak. Nah itu dihindari, meskipun secara winaya boleh ya. Nah 1 biku saja boleh ya, tapi waktu untuk ngadain kathina itu 1 biku enggak boleh. Wasa boleh. Ya.
Nah, jadi waktu mau mengadakan perayaan Kathina itu harus minimal 5 biku. Ya. Nah, kenapa 5 biku? Sebetulnya yang namanya proses Kathina itu adalah dana ke sangga. Jadi yang disebut sebagai sanggika dana. Jadi biasanya yang mengacu kepada dana Kathina itu jubah ya. Jubah Kathina ya, itu yang umat kenal, umat pahami. Tapi sesungguhnya zaman Buddha dulu itu boleh kain biasa. Kain aja, nggak harus jubah yang udah jadi. Tapi belakangan kalau misalnya umat atau donatur Kathinanya itu dana jubah yang sudah jadi pun boleh. Nah, kalau zaman Buddha dulu lebih banyak itu orang berdana kain, ya belum selesai. Jadi di hari itu sangga harus menyelesaikan menjahit jubah sebelum fajar besoknya. Ya. Jadi harus diterima di hari yang sama dan selesai di hari yang sama. Sebelum fajar berikutnya sudah harus selesai. Nah itu tantangannya juga di hari Kathina kalau kita mau menjahit sendiri. Dan juga sebetulnya kalau kita mau secara strict bilang gitu ya, yang merupakan jubah Kathina itu hanya satu kain, satu helai ya. Jadi meskipun yang donatur danakan itu misalnya 1 set, bahkan 100.000 set ya, enggak semuanya jadi jubah Kathina. Boleh didanakan ke sangga, tapi nanti sangga akan memilih hanya 1 lembar saja, bukan 1 set bahkan. Kalian tahu, mungkin sudah tahu ya, jubah biku kan ada jubah atas, jubah bawah, dan juga yang namanya jubah 2 lapis atau sanggati. Nah nanti di antara itu akan dipilih 1 saja. Apakah jubah bawah saja, atau jubah atas saja, atau sanggati saja. Nah lalu yang mana yang dipilih berdasarkan apa ya? Nanti waktu misalnya nih kain atau jubah udah didanakan nih ke sangga ya. Sangga yang menerima. Kemudian sangga, yang mana yang disebut sangga itu kan minimal 4 biku ya, baru disebut sangga. Nah jadi nanti sangga akan menghibahkan kain atau jubah yang dibutuhkan oleh si penerima. Nah itu nanti si penerima ini lalu siapa kan pertanyaannya. Jadi pertama syarat si penerima itu adalah biku yang sudah berhasil menyelesaikan wasa. Dan kalau secara winaya wasa itu ada 2. Wasa pertama dan wasa kedua. Wasa itu mengacu kepada musim hujan kalau di India. Nah, musim hujan di India itu 4 bulan. Jadi biasanya yang mengacu kepada wasa pertama itu adalah 3 bulan yang pertama. Nah kalau kita kadang-kadang telat nyampe di tempat kita mau menyelesaikan wasa ya. Nah jadi nggak bisa masuk wasa pertama. Nah kita masuknya wasa kedua itu 3 bulan yang terakhir dari musim hujan itu. Nah tapi untuk mereka yang masuk wasa kedua itu nggak berhak terhadap Kathina. Nggak bisa ngadain Kathina. Jadi hanya biku yang menyelesaikan wasa pertama saja. Nah jadi dia lebih spesifik lagi ya. Harus ada 1 biku, bikunya juga menyelesaikan wasanya, wasa pertama dan berhasil gitu ya. Nah jadi misalnya nih di satu tempat itu ada beberapa biku yang berhasil memenuhi syarat gitu ya. Nah nanti sangga menghibahkan ke salah satu saja, enggak bisa semuanya. Nah jadi dipilih dong ya di antara misalnya 3 biku katakanlah. Nah di antara 3 biku itu siapa yang memenuhi syarat lagi. Jadi ditanya dulu di antara 3 biku itu siapa yang jubahnya sudah tua, usang, lapuk, atau bahkan hilang. Jadi butuh jubah intinya.
Nah, nggak harus senior dulu ya. Nah, jadi kalau yang junior ada kehilangan jubah, sedangkan senior masih ada satu set ya. Nah, itu yang hilang yang diprioritasi. Nah, tapi kalau semuanya punya jubah, atau semuanya jubahnya tuh udah tua, nah baru nanti yang senior yang dapat. Gitu ya. Nah, atau misalnya semua punya jubah baru, nggak ada yang butuh. Nah, itu juga bukan dilelang tapi digilir. Ya. Dari senior. Senior mau nggak terima sebagai penerima jubah Kathina tahun ini. Nah, kalau seniornya nggak butuh gitu ya. Nah, baru oke, senior kedua gimana? Ke senior ketiga gimana? Sampai harus ada salah satu di antara mereka yang mau menerima. Kalau nggak ada yang mau menerima, nggak jadi Kathina. Nah, terus katakanlah salah satunya terima. Oke, nah baru nanti sangga baca namanya kamawaca. Kamawaca itu sebetulnya kayak kesepakatan ya di antara sangga bahwa ini nih kain ini kita mau kasih ke biku itu ya karena dia butuh, dia mau menerima. Nah, itu kalau kain. Tapi kalau jubah kan berarti sekarang nih ini ada sanggati, ada jubah atas, ada jubah bawah. Kamu butuhnya yang mana? Gitu. Jadi dia pilih loh, dia butuhnya yang mana. Jadi kalau dia butuhnya jubah bawah, ya udah jubah bawah itu yang jadi jubah Kathina. Nah itu ya. Nah terus kalau misalnya kita terima kain juga, nah, kain ini cukup enggak? Kalau misalnya dia sebetulnya butuhnya sanggati, sanggati butuh bahan lebih banyak karena dia dua lapis ya. Nah jadi kadang kita terima misalnya ya, kain itu nggak cukup. Oh nggak cukup nih untuk sanggati, cukupnya cuma buat jubah bawah misalnya. Mau nggak? Ya udahlah maulah daripada enggak ya udah kasih. Gitu ya. Nah, atau kadang-kadang dia terima aja tapi nyimpen, masih berharap untuk dapat kain lagi. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi sebetulnya sekarang kita udah tahu ya bahwa yang jadi jubah Kathina itu cuma satu helai aja. Ya. Di antara begitu banyak yang didanakan misalnya. Terus sekarang itu juga sebabnya kenapa kita butuh sangga minimal 5 biku karena yang nerima satu biku nanti ya. Jadi sangga menghibahkan ke biku ini kan. Nah, jadi minimal nanti ada satu biku yang terima. Jadi 4 biku harus jadi perwakilan sangga. Gitu ya. Nah, itu sebabnya kenapa Kathina itu harus minimal 5 biku. Lebih banyak lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya di tempat itu ya, cuma ada satu biku saja. Jadi gimana kalau mau ngadain Kathina bisa atau enggak? Bisa. Biku itu atau donaturnya, ya penyelenggara Kathina itu harus ngumpulin biku atau ngundang biku tambahan. Ya. Nah, jadi itu untuk hanya memenuhi kuota saja, bantu dia untuk nyelenggarain Kathina. Nah, oke ya. Nah, sekarang donaturnya siapa? Donatur bisa siapa aja, nggak harus umat awam. Misalnya nggak ada donatur nih di wihara ini ya. Nah, nanti Bante tinggal keluarin satu jubah nih, kita adain Kathina. Bante pun boleh jadi donatur Kathina. Samanera boleh, Seale boleh, bahkan katanya dewa juga boleh. Jadi siapa aja boleh. Nah, tapi katanya ya, kalau misalnya dari umat atau dari dewa, dari Seale, dari Samanera, itu pengaturannya harus tidak melibatkan biku. Artinya ngadain Kathina atau donatur itu tergerak untuk berdana itu bukan karena inisiasi atau dorongan dari biku. Ya, nggak boleh dimotivasi. Ya. Makanya ada istilah Kathina itu seperti duren jatuh dari pohon. Tiba-tiba aja kan. Kayak benar-benar berkah gitu ya. Nah terus juga perihal materialnya atau jenis jubahnya itu nggak boleh. Ya, bikunya nggak boleh nyaranin. Bikunya cuma kayak, oh ini bisa, ini layak gitu.
Itu aja ya. Cuma, oh jangan yang kain inilah, kain yang lain. Yang merek itu tuh gitu ya. Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi itu sebabnya juga ya, katina itu jadi kayak beneran berkah ya. Oke. Terus, nah nanti misalnya kalau biku itu terimanya kain aja. Nah, apakah biku itu yang jahit sendiri? Enggak, katanya ya. Di zaman-zaman Buddha, bahkan katanya Buddha pun ikut menjahit ya, jubah katina. Nah, itulah jadi tradisi turun-temurun pada saat menjahit itu, sangga semua bantu. Ya, bukan bantu ngerecokin. Ya. Ya, bantu. Makanya mesinnya cuma misalnya mesin cuma ada 2 dan atau efektifnya cuma 2 orang yang kerja. Yang lain ya nggak perlu gitu ya. Nggak apa-apa. Bukan harus menu-menuhin gitu ya. Biku itu akan dibantu sangga ya hingga jubahnya jadi sebelum fajar menyingsing hari berikutnya. Nah, jubah jadi itu apa aja? Iya, dari gambar pola dong ya, gambar dulu polanya. Nah, berarti polanya itu harus berdasarkan ukuran biku itu kan. Nah, itu sebabnya juga itu jadi satu tantangan ya. Jadi pas hari Katina semuanya harus beres tapi semua ukurannya kita dapat di hari yang sama. Nah, itu. Jadi nanti biasanya tradisinya ya berdasarkan ya ukuran Bante itu loh, Bante itu maunya berapa besar sesuai nyamannya dia. Nah itu berarti dari menggambar pola, terus menggunting, ya nanti menjahit kembali, terus mewarnai. Nah kadang-kadang pas kita dapat mungkin warnanya masih putih. Waduh kalau putih itu susah. Karena dari putih untuk dapetin warna yang kita mau, apalagi semakin gelap, itu butuh banyak kali. Nah, mana belum lagi kalau di hari Katina biasanya diadakan itu kan di 1 bulan setelah wasa berakhir. Ya, jadi kalau wasa tahun ini kan berakhir 18 ya, kita hitungnya 18 Oktober itu baru selesai. Nah, yang disebut bulan Katina itu cuma 1 bulan. Jadi dari 18 Oktober sampai nanti bulan purnama bulan berikutnya di bulan November. Nah, cuma dalam jangka waktu yang sebulan ini aja kita boleh ngadain Katina. Nah, itu sebabnya jadi kayak estafet ya dari wihara ini karena semuanya mau ngadain di bulan itu. Kalau lewat udah nggak bisa bilang Katina Dana lagi. Nah, itu jadinya dia terbatas ya. Jadi itu bingkainya juga. Nah, terus warna pas warnain kadang-kadang di bulan terakhir ini karena ini masih musim hujan toh kalau di India ya. Ya kadang-kadang itu masih banyak hujan. Nah, jadi kalau kita warnain perlu berkali-kali nanti tidak bisa dapat warna yang cocok juga nggak kering ya. Nah, nanti kalau misalnya udah diwarnain dan kering ya, warnanya juga dia harus memenuhi syarat ya. Bukan sembarang warna biku boleh pakai. Boleh nggak biku pakai warna biru? Nggak boleh. Jubah biru pernah lihat biku? Ijo. Ya makanya karena jubah biku itu ternyata ada batasannya juga, nggak boleh sembarang warna. Nah nanti dibahas ya dari segi warna. Nah jadi kita juga harus warnain dan kering. Nah setelah kering kadang-kadang tuh oke lah nggak kering masih demok-demok gitu ya. Nah itu masih bisa sih ya. Yang penting jubahnya udah jadi, udah ada bentuk jubah. Nah itu belum selesai tuh ya. Kalau nanti sudah jubahnya udah jadi, nah itu biku ini ya, biku yang menerima kain ini dia harus menyebar katina namanya. Nah apa sih istilah menyebar katina, apa yang disebar? Jadi dia cuma kayak perumpamaan aja menyebar itu ya. Ya bukan berarti kainnya harus disebar, bukan juga ya. Tapi yang dia kayak sharing manfaat katina.
Nah, ternyata waktu Kathina sudah diadakan, biku tuh mendapat manfaat-manfaat Kathina. Namanya Kathina Anisangsa. Anisangsa. Ya, atau kadang disebut hak istimewa. Hak istimewa Kathina. Nah, jadi untuk supaya semua biku yang berhasil menjalankan wasa di situ mendapatkan hak-hak Kathina ini, ya, hak istimewa. Nah, si biku ini yang menerima dia harus sebar gitu. Nah, gitu. Istilahnya sebar. Nah, nanti yang biku-biku yang lain yang wasa bareng sama dia tapi tidak menerima jubah tersebut, mereka ikut beranumodana. Nah, setelah mereka ikut beranumodana, artinya mereka sudah mendapat hak yang sama. Nah, hak ini kalau tidak dibikin expired ya, atau dibatalkan, itu berlaku 4 bulan lagi setelah bulan Kathina. Jadi total nanti manfaatnya 5 bulan dong. Kalau mereka ngadain Kathinanya di awal banget gitu ya. Nah, mendapatkan manfaat hak Kathina atau bisa menikmati ya selama 5 bulan. Nah, kalau 4 bulan berikutnya di India itu masuk musim dingin. Nah, berarti sampai akhir musim dingin mereka mendapatkan hak istimewa Kathina. Nah, itu secara umum ya. Nah, sekarang tadi sudah dijelaskan kapan boleh diadakan Kathina. Oke, nah ini manfaatnya ya. Nah, jadi di dalam peraturan biku Patimokkha ya, mungkin banyak udah tahu biku tuh ada 227 peraturan monastik. Tapi itu peraturan umum ya atau peraturan besar. Besar dalam arti bukan berat ya, tapi jadi panduan besarnya itu ya. Kayak guideline-nya, tapi setiap peraturan tuh ada turunannya. Jadi peraturan biku nggak cuma 227. Ya. Nah, turunannya banyak. Nah, di antara 227 itu, setelah biku ini menerima yang namanya hak Kathina, maka 5 atau 6 peraturan itu dilemahkan. Dilemahkan dalam arti bisa bebas dari 6 atau 5 peraturan. Nah, peraturan yang pertama atau hak istimewa yang pertama disebut anamantacara. Nah, yaitu ditangguhkan. Kata ditangguhkan artinya apa ya? Ditangguhkan, ditunda gitu ya. Ditunda. Oh. Oke, ya boleh. Ya, peraturan Pacittiya 46 ya, atau disebut carita sikapada. Nah, itu kayak ringan jadi ya, atau ditunda gitu, ditangguhkan. Nah, peraturan Pacittiya 46 itu peraturannya apa sih? Seorang biku dapat, ini berarti hak istimewanya ya. Seorang biku dapat mengunjungi bukan umat awam, tapi rumah ya. Mengunjungi rumah umat awam sebelum atau setelah undangan makan tanpa memberi info ke sesama biku. Meski telah menerima undangan makan. Nah, mungkin kalian bingung. Ya, Bante kasih peraturan aslinya dulu ya. Jadi biku itu, misalnya nih, ada umat awam mengundang biku makan ya, di rumah mereka. Pertama, harus tahu caranya. Bante, saya mengundang makan lontong. Nggak boleh. Atau makan bakmi, nggak boleh ya, di rumah saya, gitu. Mau di rumahnya, mau di restoran gitu ya, nggak boleh. Jadi, waktu mengundang biku itu baiknya nggak sebut nama makanannya. Ya, misalnya, Bante, saya mengundang makan pagi. Gitu aja, oke. Atau mengundang makan, boleh. Jam berapa tinggal sebutin. Nah, jadi kalau misalnya diundang makan dengan cara yang benar, nah misalnya makan pagi aja ya, undangan makan pagi. Jadi si biku ya, itu kalau di peraturan aslinya berarti biku cuma pergi ke rumah itu aja untuk menerima dana makan. Habis itu
Kalau udah selesai, ya pulang ke wihara. Nah, tapi kalau misalnya dia ada kepentingan lain, misalnya ngunjungin keluarganya, temannya, kerabat, nah itu dia harus info sebelum pergi, ya. Jadi sebelum pergi. Nah, misalnya juga sebelum, jadi misalnya undangan makan jam 9 katakanlah. Nah, jam 8 itu dia mau berkunjung ke rumah temannya dulu gitu. Nah, jadi dia kan pergi bukan ke rumah yang ngundang dia kan. Nah, itu yang seperti itu dia harus lapor. Nah, atau misalnya jam makan sampai jam 10. Tapi ini belum tengah hari nih. Nah, dia mau berkunjung ke rumah keluarganya misalnya. Nah, itu juga berarti katanya harus lapor. Ya, sebelum, apakah sesudah. Dia mau berkunjung ke rumah lain selain undangannya, nah, dia harus lapor ke biku yang ada di wihara itu. Nah, ada kalau misalnya lagi sibuk meditasi bukan berarti harus bangunin orang, enggak. Ya. Nah, itu katanya kalau misalnya terlihat pas dia mau keluar itu ya terlihat, oh ada Bhante di situ. Nah, dia harus ngomong. Nah, kalau enggak kelihatan, terus di sekitar dia, ya 6 meter, radius 6 meter itu ada biku enggak ada berarti enggak boleh, enggak harus info juga. Nah, terus atau misalnya tiba-tiba harus nyelamatin orang sakit dan lain sebagainya, jadi tergesa-gesa pergi juga enggak apa-apa. Nah, peraturan ini nih, kalau di Patimokkha harusnya lapor gitu ya. Nah, latar belakangnya apa sih? Dulu itu gini, ada umat awam ya, dia itu pekerja. Jadi mungkin ekonominya nggak gitu mapan. Nah, jadi waktu itu dia mau ngundang sangga makan. Nah, sebetulnya dia habis gajian. Terus juga pas gajian itu dia bilang ke bosnya bahwa dia mau ngundang sangga makan. Nah, bosnya tahu gitu, dia tambahin. Bosnya ikut mau dana juga ya, nitip. Jadi dia sebetulnya banyak duit waktu itu. Nah, pas dia undang makan biku ya, biku karena tahu kan dia ekonominya lemah, jadi segan. Terus udah ngingetin bahwa Pak, biku banyak loh gitu. Dia bilang, oh enggak apa-apa. Nah, jadi dia mau undang semua nih rencananya. Oke loh, jadi cuma biku bagaimanapun masih sungkan. Jadi di antara biku ngomong nanti kita makan dikit aja. Habis itu kalau memang nggak cukup makan, kita pindah cara lagi. Nah itu. Jadi di acara dia dana makan itu, dia padahal sering sodorin, tambah lagi Bante. Bantenya bilang cukup. Ya, mau tambah ini cukup. Jadi nggak ada yang ngambil makanan dia sebetulnya. Jadi sedikit aja dia dana. Nah oke loh, dia kira Bantenya beneran cukup. Ternyata dia tahu Bantenya habis makan di rumah dia, pindah cara lagi. Nah dia tersinggung. Kirain saya nggak bisa dana apa katanya gitu. Nah jadinya Buddha turunin peraturan ini loh. Nah itu ya. Nah tapi kalau misalnya kita dapat ya hak kathina ini selama 5 bulan kecuali kathinanya dibatalkan, itu kita boleh nih terima dana makan tuh banyak. Ya. Habis dari rumah ini ke rumah itu, habis dari rumah ini ke rumah itu gitu ya. Makanya kadang kathina itu begitu ya dia. Habis kathina, biku-bikunya bisa terima banyak rumah. Tapi kalau sudah lewat musim dingin, udah nggak boleh lagi. Gitu ya. Nah terus, peraturan yang kedua yang ditangguhkan, itu adalah Nisagya Pacitya kedua. Nah itu perihal apa? Peraturan aslinya adalah latar belakang ceritanya ya. Biku itu dulu, kan Buddha turunin peraturan bahwa biku nggak boleh punya banyak jubah. Sebetulnya itu yang Buddha mau. Ya. Nah karena punya banyak jubah ya banyak tanggungan, banyak kewajiban gitu ya, ngejagain, ngerawat dan lain sebagainya. Akhirnya banyak waktu terbuang daripada meditasi. Nah Buddha izinkan cuma sebetulnya 3 jubah. Ya, sanggati, jubah 2 lapis, jubah atas dan jubah bawah sebagai jubah utama.
Nah, waktu itu biku itu belum diturunkan peraturan ini. Jadi biku punya banyak jubah. Nah, sedangkan jubah yang dia butuhkan dia bawa, yang dia nggak butuhkan dia simpan di dalam wihara. Jadi temannya itu sibuk ngurusin jubah dia. Yang kadang bulukan dicuci, ya, harus jemur. Jadi temannya yang kasihan gitu. Nah, belakangan baru Buddha bilang bahwa nggak boleh. Ya, satu biku itu satu set jubah utama. Terus juga nggak boleh terpisah dari jubah utamanya saat fajar. Nah, jadi intinya supaya kemana-mana bawa sih jubahnya itu. Jangan nyusahin orang. Ya, tanggung jawab, ngambil tanggung jawab sendiri. Nah, itulah peraturan ini akhirnya turun. Ya. Jadi biku itu nggak boleh terpisah dari jubah utamanya pada saat fajar. Terpisah itu dari berapa jauh, tergantung juga katanya. Ya. Nah, ini juga salah satu manfaat kita tulis nama donatur di wihara atau di tempat tinggal kita itu. Jadi biku yang datang manapun, dia tahu bahwa ini satu keluarga atau banyak keluarga patungan gitu. Nah, karena kalau banyak patungan, banyak keluarga patungan, itu pengaturannya berbeda lagi. Tapi kalau satu aja donaturnya, biku itu boleh boleh terlepas ya jubahnya, yang penting masih satu ruangan aja. Di pojok sana, bantai di sini juga enggak apa-apa. Nah, itu kalau donaturnya satu. Tapi kalau donaturnya banyak, ya banyak keluarga, nggak boleh, harus satu rentangan tangan. Ya, bantai mau ngambil buku di ujung sana, ini bawa. Bolak-balik bawa itu. Nah, fajar. Terus perihal fajar ini juga kan banyak kontroversi ya. Artinya dia sih pada saat matahari belum muncul, tapi di sebelah timur tuh horizon udah memerah. Udah merah, udah muncul keputihan gitu. Nah, tapi kan kayak kita di gunung begini kan, mana kita tahu di horizon udah muncul atau belum. Kadang-kadang di sini masih gelap, ya kan? Nah, jadi ini ada perbedaan interpretasi. Ya, paling baik sih pegang aja terus sampai udah putih di timur. Nah, itu paling aman. Nah, gitu ya. Jadinya kalau kita mendapat hak Kadina ini, nah 5 bulan kita boleh. Mau ke toilet, ya ke toilet, ditinggal ya ditinggal. Ya. Nggak harus dibawa kemana-mana. Nah, terus yang ketiga, itu adalah disebut Gana Bhojana. Ini nama peraturannya. Nah, ini Pacitya 32 ditangguhkan. Ini perihal apa sih? Gana Bhojana sebetulnya latar belakangnya dari Bante Dewadatta. Waktu itu kan mau melakukan memecah belah sangka ya. Nah, cuma akhirnya kan nama baiknya itu udah jelek. Nah, para biku juga kan mau mengintimidasi dia supaya jangan komunitasnya besar gitu. Ya. Nah, terus akhirnya Bante Dewadatta ini sulit mendapat makan. Pas pindah cara orang nggak mau dana. Nah, akhirnya dia minta-minta. Ya, ke rumah ini dia minta makan, ke rumah itu minta makan ya supaya komunitas dia tetap ada pendukung. Nah, akhirnya Buddha turunin peraturan ini. Enggak boleh menerima undangan makan itu satu grup biku. Gitu. Karena kalau satu bikunya bisa ngegeng, bisa ngegrup, itu nanti bisa bikin sangga baru. Nah, itu ya, riskan. Nah, karena di zaman itu, waktu itu ya, ada Bante Dewadatta ini gerakannya memecah belah sangga. Nah, awalnya sih dari situ. Ya. Nah, terus belakangan ya, waktu kita lihat di Atthakatha, penjelasannya ini mengacu kepada Bante Dewadatta ini, dia waktu minta makan, dia tuh sebut nama makanannya. Terus kalian tahu waktu Bante Dewadatta mau melakukan memecah belah sangga, ada mengajukan ya syarat ke Buddha. Dia tahu Buddha akan tolak, justru sengaja diajukan supaya dia mendapat simpatisan, ya, simpati.
Salah satunya dia kan mau VG. Dia bilang seumur hidup biku harus VG. Nah Buddha tolak gitu kan. Nah jadi dia pas bikin komunitasnya, dia bikin komunitas VG. Ya, gitu. Jadi waktu dia ke rumah umat, dia minta, saya nggak mau ini, saya mau itu, saya nggak mau ini, saya mau itu. Dia milih-milih makan. Ya. Nah jadinya Gana Bhojana itu artinya juga kita itu enggak boleh milih-milih makan gitu ya. Enggak boleh minta makan ke sembarang orang juga ya. Enggak cuma makanan tapi semua kebutuhan biku enggak boleh minta ke sembarang orang biku itu ya. Hanya boleh ke keluarga sendiri atau ke orang yang sudah memberi undangan. Nah jadi kalau misalnya ya umat pun juga nggak boleh begitu ngundangnya katanya ya. Jadi terima makan bakmi di rumah saya. Nah ini termasuk peraturan ini loh ya. Jadi kalau ada undangan seperti itu, jangan sakit hati kalau ditolak oleh bikunya. Atau bahkan besok gitu, ya, nawarin. Oh Bante besok saya datang ke wihara bawa lontong misalnya. Ya. Bantenya nggak boleh ngomong iya. Ya, kalau Bantenya ngomong iya, besoknya dia nggak boleh makan lontong. Bante lain boleh. Dia nggak boleh. Gitu. Jadi karena peraturan itu juga ya, pada saat kita mendapatkan hak katina, peraturan ini juga ditangguhkan. Jadi meskipun kalian bilang mau dana lontong boleh makan. Tapi cuma sampai musim dingin. Nah, yang keempat, hak katina. Yawadata jiwara. Artinya sih harafiah ya, bahwa apapun yang didapatkan jubah tersebut ya. Nah, ini menangguhkan peraturan Nisagya Pacitya nomor 1. Ya. Peraturan tentang apa? Bahwa biku itu dalam waktu 10 hari ya, dia harus mentekati jubah yang sudah ada di tangannya. Jadi tujuannya si peraturan ini adalah agar biku itu nggak punya banyak jubah, ya, nggak nyimpen banyak jubah. Ya. Waktu ditekati artinya itu udah punya milik dia, jadi dia harus tanggung jawab. Nah, kalau semakin banyak yang dia tekati, berarti tanggung jawabnya semakin banyak. Ya, jadi nggak nyebar ke siapa aja, teman-temannya itu harus ikut ngejagain juga. Gitu. Ya, sendiri yang mentekati, sendiri yang harus ngurus jubah sendiri-sendiri. Gitu. Nah, jadi dalam 10 hari. Kenapa 10 hari? Karena waktu itu Bante Ananda tuh dapat jubah baru. Tapi beliau pengen berdana ke Bante Sariputta katanya. Waktu itu nunggu, akhirnya udah hampir 10 hari gitu. Nah, Bante Ananda tanya ke Buddha gitu ya. Waktu itu Buddha sih nggak bolehin lama-lama loh, nggak sampai 10 hari waktu itu. Kalau nggak salah berapa hari lupa. Nah, terus Bante Ananda kayak mohon dapat keringanan gitu. Terus akhirnya minta ke Buddha bahwa Buddha boleh nggak 10 hari karena Bante Sariputta itu dalam perjalanan. Kira-kira nanti 10 hari lagi nyampe gitu loh. Buddha izinin dulu ya, akhirnya 10 hari itu. Kenapa nggak sebulan? Kenapa 10 hari itu? Karena Bante Sariputta akan nyampe dalam 10 hari. Kalau Bante Sariputta akan nyampenya sebulan, mungkin Buddha kasih sebulan. Nah, tapi sayangnya 10 hari ya. Jadi peraturan itu, selama biku ini mendapat katina anisangsa atau hak katina, jadi selama 5 bulan biku boleh terima banyak jubah dan nggak ditekatin, simpan aja. Ya. Nah, jadi biku itu terlepas ya apa keinginannya. Ya, kalau banyak dapat kain, nah biasanya supaya nggak lupa tuh kita cepat-cepat tekatin. Nah cuma ya banyak biku zaman sekarang itu bahkan nggak punya jubah utama lagi. Karena tuh ada keringanan yang dikasih oleh Buddha gitu bahwa kita tuh boleh mentekati tidak sebagai jubah utama tapi sebagai jubah ekstra.
Nah, jadi kalau kita mentekati sebagai jubah ekstra, meskipun itu ada sanggati, jubah atas atau jubah bawah, nah karena itu bukan jubah utama, akhirnya kita waktu fajar pun juga terpisahin, tidak apa-apa gitu. Gitu. Tapi biasanya Pak Oksaidong nggak suka. Kenapa? Itu juga kayak cheating. Nanti patimokanya nggak komplit. Beberapa patimoka udah diskon. Nah, kayak gitu. Nah, jadinya biku kalau terima banyak jubah, nah mereka langsung tekatin sebagai jubah ekstra, jubah ekstra, jubah ekstra. Akhirnya kayaknya hak Kathina ini jadi nggak begitu istimewa lagi zaman sekarang ini. Oke ya. Terus nomor 5. Yoca tatha jiwara upado yo tesang bhawisati. Maksudnya ini enggak termasuk ya peraturan di di Patimokkha, tapi dia kayak benar-benar hak khusus. Jadi apapun jubah sangga ya, jubah sanggika nih ya, milik sangga. Kalau yang namanya jubah sangga itu apa sih? Kalau misalnya pada saat mendanakan, donaturnya bilang saya berdana ini ke sangga. Nah, jadi ini milik sangga. Nah, kalau milik sangga itu untuk bisa diambil sebagai milik pribadi, itu kita harus sangga harus meeting dulu, disepakati bahwa kita izinin siapapun yang butuh boleh ambil, waktu mereka ambil udah jadi milik pribadi. Nah, kalau enggak begitu ya, setiap kali kita pinjam pakai, boleh aja sih pinjam, tapi kita harus memperlakukannya seperti milik sangga, bukan milik pribadi. Gitu ya, jadi pinjam aja. Jadi ditekatin pun juga enggak perlu. Karena bukan milik kita, milik sangga. Nah, kalau milik sangga kayak gitu, enggak boleh bawa keluar. Ya, jadi kecuali kita cuma pergi pindah acara, terus balik hari, nah itu boleh enggak apa-apa. Tapi kalau kita mau pindah wihara gitu, nah itu harus balikin. Tentunya harus cuci. Nah itu namanya jubah sangga. Nah kadang-kadang di wihara itu banyak menerima jubah sangga. Nah kalau misalnya kita itu pas lagi dalam periode Kathina, hak Kathina ini ya, jadi semua jubah sangga itu yang berhak hanyalah biku-biku yang sudah wasa. Ya, intinya yang punya hak Kathina. Nah, jadi kalau misalnya kita terimanya 10, waktu itu juga di wihara ada tamu 7, tapi biku yang sudah menjalankan wasa atau menerima hak Kathina itu 3 orang, tetap 10 ini adalah milik 3 ini. Ya. Selama 5 bulan ya, berapapun jubah sangga yang kita terima, 100.000, semua milik 3 biku ini. Nah, kecuali 3 biku itu sendiri sudah sepakat bahwa oke, ini sudah milik pribadi kita ya. Nah, mereka mau bagi pribadi tidak apa-apa. Gitu. Nah, itu juga sebabnya kadang-kadang hak Kathina itu bisa dibatalkan. Udah dirayain ya. Kathina udah disebar, udah dirayain. Nah, tapi supaya biku-biku tamu juga bisa mendapatkan jubah-jubah sangga, nah itu Kathina Nisangsa dibatalin. Jadi itu sangganya sepakat, oke kita batalin yuk Kathina. Udah ndak butuh lagi gitu haknya. Ya udah dibatalin. Bukan berarti donaturnya nggak jadi dana. Ya, sudah dana. Oke, nah itu kadang-kadang terjadi. Nah, yang seperti ini kadang malah repot. Contohnya di Paok, ya. Biku keluar masuk. Pas wasa sih menetap. Nah itu sebabnya sebelum wasa, pas wasa ya itu akan didata. Berapa banyak biku yang berwasa di sana dan siapa aja. Nah nanti setelah wasa, itu kan bikunya kadang-kadang udah keluyuran keluar pindah center dan lain, atau kadang bolak-balik. Nah jadi jubah Kathina itu jubah sanggika, kita cuma simpan aja, simpan terus. Nah sampai akhir musim dingin nanti baru diputuskan nih, ini mau dibagi
Nah, kalau mau dibagi juga tinggal berapa yang sudah menyelesaikan wasa itu di antara list ini. Yang masih ada tinggal diwihara. Kalau udah tinggal di luar ya nggak perlu kasih lagi. Gitu. Nah, ini kalau yang wasa misalnya 300, tapi pas mau dibagi tinggal sisa 100 gitu. Ya udah bagi ke 100 biku ini. Itu. Nah, jadinya kita harus simpan-simpan terus loh di data tuh. Agak repot. Nah, makanya kadang-kadang kadhina dibatalin supaya nggak mau repot gitu. Nah, jadi ini 5 ya manfaat kadhina. Nah, kenapa kadang-kadang 6? Itu ada parampara bhojana namanya. Parampara bhojana itu yaitu kayak misalnya kita terima makan itu dari banyak rumah. Nah, itu sebetulnya kalau di peraturan ya, kita itu ndak boleh nerima banyak undangan dalam sehari. Sehari itu cuma 1 undangan makan aja. Gitu. Meskipun kita makan 2 kali. Jadi misalnya pagi makan di wihara, siangnya di luar boleh. Atau pagi makan di rumah umat ya, siang makan di wihara kayak gitu. Nggak boleh pagi di satu rumah, siang di rumah yang lain. Gitu. Nah jadinya kalau kita pas lagi ada hakadhina ya, nah itu kita boleh terima banyak rumah dalam sehari. Nah jadi 6 ya, 5 atau 6 manfaat ini kita dapatin waktu mendapat hak istimewa kadhina. Nah cuma ini yang sering salah kaprah ya, atau entahlah nanti kalian yang cocokin, kalian yang menilai sendiri. Di luar sering banyak yang ceramah. Mengklaim bahwa umat atau donatur yang berdana jubah kadhina juga akan mendapatkan manfaat-manfaat yang luar biasa. Ya. Seperti apa? Yang pertama, misalnya karena mereka mengacu kepada ini nih ya, referensi ini. Yadisang wapate bijang, tadisang harate palang. Artinya ya mudahnya orang akan mendapatkan apa yang ia tanam gitu ya. Manfaat yang sama maksudnya. Kalian berdana jubah, kalian akan dapat jubah. Simpelnya bilang gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kalau kita terjemahin apapun benih yang ditanam ya, maka itu yang akan diraip ya, buahnya akan diraip. Ya, kalau kita tanam wortel ya pasti dapatnya wortel kan. Masa dapatnya kentang ya. Kita tanam misalnya mangga ya dapatnya mangga, buah mangga kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu di Samudaka Sutta. Tapi kalau kita lihat sutta ini sebetulnya agak nggak nyambung. Ini cuma kayak ngambil kutipan ini aja, istilah Pali ini. Jadi ceritanya gimana di Samudaka Sutta ini ya? Samudaka artinya samudra ya, air samudra. Jadi waktu itu ada seorang pertapa nih. Dia itu bertempat tinggal di dekat pantai berarti ya, di samudra loh. Nah dia tinggal di situ. Sebetulnya dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma ya meditasi lah, dia di situ tinggal. Nah cuma dia itu menyaksikan bahwa dewa asura nih ya, sama dewa Tawatingsa itu berantem. Ya. Nah kita mungkin sering dengar perihal kadang-kadang dewa-dewa juga berantem. Nah jadi ceritanya Bante nggak kasih tahu kenapa mereka dendam gitu ya. Sering berantem katanya. Nah jadi waktu itu pertapa ini sebetulnya cuma menyaksikan, cuma saksi mata. Oh mereka lagi berantem gitu ya, terus kejar-kejaran. Nah sebetulnya waktu si Asura ini lari dikejar sama Dewa Tawatingsa gitu ya. Nah di perjalanan mereka ngelihat nih pertapa ini nih dekat sana tinggal. Nah terus mereka berpikir bahwa oh ini nih mata-mata kita, makanya kita kalah. Ini kubunya si ini Saka nih, Raja Tawatingsa. Jadi dia dicurigai seperti mata-mata.
Nah, jadi akhirnya Dewa Asura itu kayak nggak suka sama dia, dendam gitu ya. Nah, satu hari Pertapa ini cuma kayak ini saya tinggal deket sini ya, tapi mereka itu kayak berantem. Jadi kayak dia agak nggak safety ngerasa ya. Nah, dia nggak aman, makanya dia datang ke Dewa Asura, dia minta suaka. Gitu. Minta garansi lah bahwa dia nggak kenapa-kenapa kalau kalian tuh lagi berantem gitu ya, nggak diapa-apain. Jadi sama Dewa Asura kan udah curiga kan, dia ini kubunya si Saka kan. Jadi dia bilang, orang jahat tuh akan mendapat sesuatu yang jahat, wajar kamu tuh nggak ada amannya, dia bilang gitu ya, kayak disumpahin. Jadi akhirnya Pertapa itu pun ya udah orang jahat memang jahat dia bilang ya. Jadi akhirnya ternyata Pertapa ini bisa ngutuk loh, ngutuk. Jadi dia kayak dikutuk sama Pertapa ini si Dewa Asura ya. Ya, kalau gitu orang minta suaka, kalian malah kasih bahaya. Nah, orang jahat tuh ya memang jahat gitu ya. Wajarlah kalian tuh akan mendapatkan buah dari perlakuan kalian sendiri. Karena kasih orang bahaya ya kalian akan dapat bahaya sendiri. Dapat kutukan gitu loh maksudnya. Nah ini nih. Jadi ini nih dikutip dari kata-kata si Pertapa itu. Yang disang wapate bijang ta disang harate palang. Nah itu. Nah tapi sering dikutip kutipan ini jadi seolah-olah donatur itu akan mendapatkan manfaat yang sama. Karena kan waktu donatur mengadakan kathina, jadi bikunya mendapatkan 5 manfaat kathina ya. Nah, balik lagi. Mereka bilang bahwa waktu bikunya itu jadinya boleh keluar wihara tanpa info biku yang lain ya. Itu artinya si donatur akan mendapat apa? Pergi kemanapun tanpa bahaya. Ya, tanpa rintangan atau halangan. Jadi donatur mendapat manfaat itu katanya. Kalau dana, coba kathina. Oke, itu. Terus nomor 2, karena bikunya lalu ini ya, boleh terpisah dari 3 jubah utamanya di waktu fajar. Nah katanya donatur akan mendapat manfaat yaitu bebas dari bahaya api, air, raja-raja jahat, ya, pencuri, dan anak-anak yang kayak ini ya, penerima warisan yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Ya, anak-anak pewaris ya, yang tidak bertanggung jawab. Nah itu akhirnya harta benda kalian itu nggak bisa katanya ya, diganggu oleh bahaya-bahaya ini. Ya, pewaris yang tidak baik, api, diambil raja ya, atau pencuri. Terus juga mereka dapat menjalankan tugas mereka tanpa kesulitan. Katanya gitu. Nah, yang ketiga, karena bikunya lalu boleh menerima tanpa berarti boleh menerima meskipun nama lauknya disebut ya. Nah, donatur dapat apa? Mereka tidak akan menemui bahaya apapun. Mereka tidak akan menemui bahaya apapun karena makanan mereka. Maksudnya perihal makanan kalian gak akan sedak, kalian gak akan mungkin jadi diabetes gitu ya. Nah, itu manfaatnya katanya ya. Perihal makanan tuh kalian gak akan ada bahaya. Oke, nah yang keempat, ya wadata ciwara, karena bikunya mendapat apa? Berarti boleh nyimpen banyak jubah. Nah, umatnya dapat barang-barang mereka akan tetap aman katanya. Mereka dapat memperoleh banyak pakaian. Gitu. Terus yang kelima, ini ya, jubah sanggika itu tadi ya. Nah, lalu donaturnya mereka dapat memiliki banyak barang lainnya. Mereka akan dapat mempertahankan harta benda mereka. Itu. Tapi sesungguhnya Buddha nggak pernah bilang ini. Di Tipitaka ndak ada. Ya. Jadi mereka mengutip yang tadi ya disang wapati bijang itu tadi. Mereka bilang kalian akan mendapatkan manfaat yang sama. Nah, tapi sesungguhnya Bante mau kasih tahu. Ya. Pacitya 46 itu ya. Sebetulnya
Biku itu ya mau keluar terima makan atau nggak terima makan, biasanya sih info biku yang lain. Kenapa? Karena biar kalau orang cari dia kan tahu dia nggak ada di wihara. Nah, jadi sebetulnya hak istimewa Kathina ini dibilang perlu, nggak perlu juga sebetulnya. Karena meskipun ada juga etikanya lapor gitu. Setidaknya kan ke kepala wihara, kita pasti lapor mau pamit keluar. Nah, terus yang kedua, ya, Nisabya Pacitya 2 itu berarti kan apa? Terpisah dari 3 jubah utama. Nah tadi, kalau misalnya biku zaman sekarang itu tidak mentekati sebagai jubah utama, sebagai jubah ekstra, mereka boleh pisah. Nah jadi nggak ada hak kathina, nggak istimewa. Nah atau misalnya ya, kalau biku-biku yang setrikwina ya, mereka tetap tekatin 3 jubah utama. Tapi mereka juga takut lupa bahwa ini sudah bukan musim dingin lagi. Karena udah terbiasa pisah-pisah-pisah, nggak tanya, oh ini terpisah, ternyata udah musim panas. Jadi supaya nggak lupa, mereka tetap jalanin. Jadi ada nggak ada hak kathina, mereka tetap ngejalanin. Nah yang ketiga, kebanyakan umat zaman sekarang udah ngerti gimana caranya mengundang biku dan namakan. Jadi mereka nggak sebut namanya. Jadi nggak sebut juga nggak istimewa lagi. Terus yang keempat, boleh menerima banyak kain. Zaman sekarang biku juga terima banyak juga. Iya kan? Nah jadi nggak ada coba hak kathina juga nothing special. Ya. Yang kelima, nah ini yang agak spesial loh. Tapi ya, siapa yang mau begitu banyak jubah? Nah, jadi semakin banyak jubah juga semakin beban. Nah, ya yang adanya juga rata-rata langsung ya ini boleh diambil dan dibagi-bagiin kan. Jadinya ujung-ujungnya juga nggak begitu istimewa juga. Ya. Nah, kalau misalnya bikunya sendiri nggak merasa mendapat manfaat yang istimewa, apakah umatnya juga nanti akan terbebas dari api dan lain sebagainya? Ya. Nah, itu yang kontroversi ya. Nah, terus kadang-kadang mereka ambil referensi ini juga ya. Itang mahagatang punyang, yatha bumi wawatitang. Sebetulnya ini syair aslinya lengkapnya seperti ini ya, tapi mereka cuma ambil janeti sadisang pakang. Nah, janeti sadisang pakang artinya apa? Produces similar results. Itu ya. Jadi akan menghasilkan manfaat yang sama, yang sebanding gitu. Janeti sadisang pakang. Ya, akan membuahkan buah yang sama. Nah, tapi kalau kita lihat itu kalimatnya sebetulnya ini kalimat lengkapnya ya. Ini dijelaskan di kitab Abhidhamma Sanggaha ya, di chapter 5 tentang Witimuta. Nah, waktu itu dijelaskan tentang misalnya kalau kita tuh ngembangin jana nih ya, jana 1. Nah, terus kita bisa pertahanin ya kusala itu. Nah, sampai dekat kematian, benar tuh ya, kesadaran terakhir sebelum meninggal ngambil jana itu sebagai objek ya. Nah waktu itu kita terlahir sebagai Brahma di alam mana? Jana 1. Nah kalau jana 2 yang kita kembangin, jana 2 kita lahirnya. Kalau jana 3 gitu loh maksudnya ya. Jadi kusala itu berbuah sama. Nggak mungkin kita itu ngembangin jana 1 tapi kita lahirnya di Brahma jana 4, nggak mungkin. Itu nggak bisa. Nah itu tuh maksudnya. Tapi dikutip, dipotong, ya dipenggal, terus akhirnya bilang bahwa menghasilkan manfaat yang sama. Kalau menghasilkan manfaat yang sama, semua donatur jadi biku. Ya, supaya dapat manfaatnya kan. Nah gitu. Jadi ini perihal hitam putihnya kathina. Tapi kathina spesial nggak? Spesial. Kenapa spesial? Karena itu. Dia nggak bisa dilakukan di sembarang waktu. Ya, tempat juga nggak bisa. Ya, harus ada biku yang sudah wasa. Gitu. Jadi
juga jadinya kayak kalah dana. Dana di waktu yang tepat. Kenapa? Sebetulnya latar belakang Kathina ini ya, kenapa Buddha izinin untuk diadakan? Waktu itu Buddha tinggal di satu tempat, terpisah sama Bante Mahakassapa. Nah, tapi tradisinya di zaman Buddha itu turun-temurun ya, bahwa setelah wasa selesai, murid itu akan pergi ke tempat guru, ya, untuk menghormat loh, ya. Nah, tapi kalau zaman dulu mereka itu biasanya juga laporan perihal pengembangan meditasi mereka. Nah, biasanya Buddha kasih statement loh, pernyataan bahwa oh ya, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat gitu. Nah, kalau zaman dulu ya Buddha bisa gitu ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang biasanya tradisinya hanya kayak kita datang ke guru, namaskara aja gitu. Nah, karena waktu itu Bante Mahakassapa mau mengunjungi Buddha setelah wasa, tapi waktu itu masih hujan. Terus juga sungai masih tinggi airnya. Nah, tapi Bante Mahakassapa ngotot ngelewatin sungai. Jadi jubah beliau tuh basah semua. Nah, tahu sendiri Bante Mahakassapa kan dia mengambil tekad bahwa dia cuma jubah itu aja. Dia nggak mau ada kain tambahan. Jadi waktu ketemu Buddha basah kuyup, gitu ya. Nggak cuma beliau aja, ya, tapi biku-biku yang lain yang ngikutin beliau. Sampai kecapean karena jubah itu berat kan jadi, karena basah. Nah, akhirnya Buddha ngizinin loh ya, untuk ngeringanin latihan mereka itu. Nah, tapi bagi mereka yang benar-benar berlatih, jadi yang ringan ya. Nah, itu alasan awalnya itu, tapi enggak ada Buddha bilang bahwa yang jadi donatur Kathina itu akan mendapatkan manfaat ini dan itu. Ya, only later edition menjelaskan banyak hal. Nah, itu ya, tapi kadang-kadang misalnya ada beberapa wihara itu kayak enggak ada donatur rutin. Ya. Jadinya mereka mengandalkan acara-acara seperti ini untuk survive setahun ke depan. Jadi makin banyak acara ya mereka makin ada safety gitu perihal operasional mereka. Nah itu lebih ke sana. Nah makanya itu juga yang menggerakkan Bante untuk lebih menekankan pada mempertahankan tradisi menjahit jubah ini. Karena menurut Bante manfaatnya lebih terasa. Waktu kita kayaknya biku, memang sih zaman sekarang ya mudah sekali kita dapat jubah udah jadi. Tapi ilmu menjahit jubah itu ya akhirnya nggak ada yang tahu lagi. Kalau kita setiap tahun cuma terima jubah jadi. Nah, daripada kita ngomongin manfaat Kathina ini dan itu, lebih baik Kathina jadi momen di mana sangga itu bersama-sama ya mempertahankan tradisi jahit jubah gitu. Ya, menurut Bante lebih banyak manfaatnya. Nah, terus umat juga tertarik ya, ngerti jadi, oh jubah biku tuh ternyata harus begini caranya. Nah, sekarang gimana caranya? Udah jam segini. Nah, jadi jubah biku itu rata-rata kan begini ya bentuknya ya. Tapi ada juga mungkin tradisi lain bentuknya agak beda. Nah, sebetulnya nggak salah juga. Tapi dia itu ada unsur-unsur yang harus terpenuhi. Nah, contohnya apa? Ya. Ini bisa dicoret. Enggak. Oke, jadi kalau kalian lihat ya di bagian ini, dia ada kayak bingkai ya. Nah, bingkainya itu tuh harus merupakan kain lepas. Karena Bante tahu kalian supaya mudah kan kalian lipat aja ke dalamnya, enggak? Udah jadi kayak bingkai. Nah, enggak boleh. Itu katanya harus diputus. Ya. Jadi dia itu kain tambahan
ditaruh di ujung kainnya, nah baru ditambal gitu ya. Double di bagian ujung. Nah itu khusus bingkainya ya. Nah terus kotak-kotak ini ya. Kotak-kotak ini nih setiap kotak ada namanya ya. Nomor 1 itu kayak parit kan, parit yang memanjang ke bawah. Terus nomor 2 itu katanya setengah parit. Ya. Bukan harus setengah persis sih, tapi dia parit kecil gitu. Nah karena Buddha mengharuskan ada parit-parit ini, makanya bentuknya jadi ada ya parit yang panjang, ada parit yang pendek. Ya, jadi yang ini di antara nomor 4 sama 3 ini namanya parit pendek, meskipun kelihatan agak panjang. Tapi dia enggak sepanjang kayak nomor 1 itu kolom. Ya. Nah itu loh. Terus nomor 3. Nomor 3 juga disebut lebih besar daripada nomor 4. Nah kalau secara istilah Pali, nomor 4 itu harusnya sih setengah dari nomor 3. Ya, adha mandala namanya ya. Nah, tapi nggak harus setengah sih, artinya lebih kecil aja. Dan juga bagian kalau kita ngomong kolom ya, kolom jubah biku itu harus ganjil. Biasanya 5, 7, 9, 11. Nah, kalau lebih dari 11 boleh nggak? Ini kontroversi. Ya, ada aliran-aliran tertentu menginterpretasi sebagai boleh. Nah, ada yang enggak. Nah, kenapa enggak? Karena kalau di referensi cuma hanya bilang sampai 11. Di Winaya bilang gitu, ya. Enggak bilang 13, 15, enggak bilang. Tapi memang harus ganjil. Gitu, ya. Nah, kurang dari 5 juga enggak boleh, 3 enggak boleh. Apalagi 1. Kenapa? Karena semuanya itu ada namanya udah. Jadi minimal 5. Ya. Nah, kenapa ada yang berpikir boleh lebih dari 11? Nah, itu karena kalau mereka mempertanyakan, kalau misalnya biku dhutangga gimana? Yang ngambil itu dari kain-kain perca gitu ya, kecil-kecil mungkin mereka nggak dapat piece yang besar, gimana dong? Nah, itu loh. Jadi biasanya mereka kumpulin kain-kain kecil, nanti ujung-ujungnya nggak bisa dapat kolom yang dengan ukuran yang besar-besar gitu. Jadi kolomnya bisa jadi banyak, mereka bilang gitu. Ya yang penting nggak ragu aja, itu kayaknya lebih tepat. Soalnya nggak ada juga sosok yang bisa mutusin gitu, salah atau nggak salah. Nah, karena Buddha pun udah nggak ada. Nah, ya biasanya yang strict cuma ya 11 aja lo kalau mau gitu. Nah, terus bahkan ada pemahaman yang sebetulnya salah ya, khususnya kayak di Sri Lanka. Ya, di Sri Lanka punya pemahaman, oh kalau kolomnya semakin banyak itu untuk Mahathera, karena wasanya banyak nih, kolomnya harus banyak. Oh enggak juga, enggak ada bilang begitu di Winaya. Nah, justru dulu ya kenapa Buddha bilang harus ada kolom-kolom itu, karena katanya kalau kain itu utuh, itu harganya tinggi. Zaman dulu begitu katanya. Nah tapi kalau udah dipotong-potong begitu, orang nggak mau, harganya turun. Nah tapi zaman sekarang kebalikan. Kenapa? Karena ongkos jahitnya mahal. Terus bahan lebih banyak juga, itu lipatannya banyak gitu ya. Nah, juga jadinya makin lama makin tebal, makin susah jahitnya. Nah sekarang kalau semakin banyak kolom, harganya semakin mahal. Nah makanya cocok untuk Mahathera. Nah itu katanya. Tapi itu geser ya, sebetulnya nggak begitu. Nah jadinya minimal 5, maksimum 11. Nah sekarang bentuknya kurang lebih begini ya. Juga di bagian atas nomor 7 ya. Ini Giweyaka namanya. Nah itu katanya juga adalah kain tambahan. Ya, kain tambahan lagi itu nama Giweyaka itu sesuatu yang ditaruh di leher katanya. Nah kenapa butuh di atas Giweyaka, di bawah nomor 8 namanya Janggeyaka ya. Janggea itu namanya betis ya, sesuatu yang dipakai di betis. Kenapa? Karena area ini katanya itu paling banyak gesekan. Ya.
Di leher itu paling banyak ngegesek leher biku. Di betis juga paling banyak kalau jalan kan kegesek-gesek di bagian situ. Nah bagian situ jadinya mudah sobek. Nah supaya nggak mudah sobek dikasih kain penguat namanya, tambahan lagi. Nah secara umum sih hanya itu aja. Paling yang ini nomor 9, nomor 10 ya. Ada ini untuk hanya jubah yang dikenakan di atas. Contohnya jubah atas dan jubah 2 lapis sanggati. Nah di ujung ada pentolan ini. Nah ini untuk apa? Namanya ganti. Ganti sendiri artinya adalah simpul. Jadi bentuknya nggak harus pentolan. Ya, buletan juga boleh, simpul juga boleh. Intinya supaya ujung kanan dan ujung kiri ini nanti bisa dikait. Jadi ujung bawah jubah biku, waktu biku pergi pindah cara itu harus dikaitin. Kalau enggak kan gewer-gewer. Nah nanti ketiup angin kebuka kelihat dada. Ya. Itu yang dihindari. Nah jadi ada peraturan biku waktu pindah cara ini nggak boleh lupa juga. Ya. Itu harus dikancing. Ya. Jadi, atau diikat simpulnya. Nah, jadi itu ada tambahan kita bikin simpul di bawah. Tapi ada lagi jubah misalnya kita lihat jubah Thailand, jubah Sri Lanka atas bawah ada Bante. Ya enggak apa-apa juga. Ada biku yang pakai itu bolak-balik. Ya. Hari ini atas di atas, bawah di bawah. Besok dia tadi udah keringetan, nah dia mau ganti. Ya, bawah di atas. Nggak apa-apa juga sebetulnya boleh. Nah oleh sebab itu mereka jadi butuh atas bawah. Nah tapi kalau Myanmar rata-rata cuma bawah aja. Kenapa? Karena ada peraturan ini. Bahwa biku itu kalau pakai jubah bagian bawahnya itu harus bulat melingkar katanya. Nah jadi biasanya kalau kita pakai bawah di atas atas di bawah bolak-balik gitu ya. Dia kan mengkerut gitu. Nah nanti pas dipakai dia nggak bisa bulat melingkar, dia jadi naik turun gitu, gelombang. Nah, jadi biasanya bawah tetap bawah, atas tetap atas kita pakai. Nah itu. Nah itu aja komponen yang harus ada. Jadi waktu nanti kalian jahit ya begini. Untuk lebih lengkapnya saya lebih ahli. Saya Kusala udah banyak bikin jubah. Mau bawah, mau atas. Nah, kalian ada pertanyaan perihal jahit jubah? Nah, jadi karena besok kita nggak tahu, ya, sangga jahit apa kita nggak tahu, jadi umatnya katanya mau ikut jahit. Jadi misalnya sebetulnya mungkin bantenya perlunya cuma jubah atas aja atau jubah bawah aja, tapi umat di sini sangat baik hati. Jadi masa cuma sebelah, nanti warnanya ndak sama, atau nanti jubah bawahnya jadi banyak, jubah atasnya nggak sama kuantitasnya gitu. Nah, jadi mereka mau jahitin pasangannya. Kalau bikunya jahit jubah bawah, jubah atasnya dijahit umat. Rencananya begitu. Ya, tapi tergantung bantenya besok yang terima siapa. Terus bantenya juga mau nggak dijahitin jubah atas atau dia nggak butuh. Kayak tahun lalu mereka nggak jahit jubah atas karena bantenya nggak butuh. Itu. Makanya Kosumiran bilang Bante tolong direview karena tahun lalu nggak jahit. Supaya nggak lupa katanya. Ya. Jadi juga tergantung besok nanti, tapi katanya didanakan kain yang cukup. Nah, ini tinggal pilih mau atas atau bawah. Nanti kalau bantenya bersedia untuk dijahitin jubah pasangannya, dia akan serahin bahannya. Nanti kalian itu. Tapi nanti kalau ada sisa bahannya balikin bantenya ya. Karena itu masih punya bantenya. Jangan kalian gunting sembarangan ya.
Oke, ada pertanyaan? Ya. Hmm. Jubah katina bukan berarti hanya berlaku 5 bulan sih. Jadi 5 bulan itu hak istimewanya aja, ya, hak istimewanya aja. Jadi setelah 5 bulan itu otomatis hak istimewanya udah ndak boleh ada lagi, udah angus, ya. Iya, iya, ndak boleh lepas tuh speakernya. Nah, ndak boleh, ya. Balik awal lagi, Cik. Iya kok. Jadi kalau airnya nggak cukup, katanya beri nunggu air tambahan. Padahal aturannya hanya sampai pelajaran berikutnya. Jadi kita nggak, karena istilah ngerayain Katina kok ya. Itu pada saat ya penyerahan jubah Katina. Tapi kalau misalnya nggak ada istilah merayakan Katina ya, perayaan Katina itu waktu jubah udah jadi kok. Misalnya Bante nih, besok terima kain, ya. Tapi Bante ini kurang. Bante masih ngarap ya, mengharapkan kain tambahan. Nah, selama 1 bulan itu Bante bisa nunggu dapat kain tambahan. Nah, nanti kalau misalnya udah cukup, ya udah Bante jahit. Nah, tapi waktu jahit itu sebelum fajar berikutnya, nah itu udah harus jadi, dan setelah jadi langsung disebar. Nah, jadi jahit sampai nyebar itu harus di hari yang sama. Kalau sampai akhir itu tidak terima kain tambahan. Angus. Ya. Angus jadi Katina anisangsanya ndak bisa diambil. Iya, Ci. Ini mau tanya. Sebenarnya mau tanya, kalau biku yang masuk puasa di puasa kedua, berarti waktu keluar puasa itu kan sudah Katina sudah selesai. Apakah biku itu tidak Katina? Dia hanya untuk memenuhi kuota boleh, Ci. Tapi dia nggak bisa mendapatkan jubah Katina juga nggak memenuhi syarat ya. Terus hak Katina juga nggak dapat dia. Ya, dia juga nggak ikut beranumodana jadi. Tapi boleh hadir. Hadir boleh. Boleh. Ya. Itu Bante kan ada yang gede, ada yang kecil. Terus ada perbandingannya. Bahwa yang nomor 1 harus sekian bagian, nomor 2 harus sekian bagian. Oh, ukurannya? Iya. Nggak harus. Ya. Kalau Sri Lanka, Bante lihat ya, mereka juga bagi sama rata. Jadi misalnya kalau 5 kolom, yang tengah nggak besar, sama aja. Nah, tapi ujung-ujungnya sih, biar enak hitungnya sih, Ci. Soalnya waktu ngukur kan kalau susah kan, 51,5, susah kali ya. Nanti salah gunting. Nah, jadi biasanya kita cari angka yang genap gitu, lebih mudah hitungnya. Nah, juga misalnya Bantenya butuh total ya 270 cm misalnya ya, bentangnya ini 270. Nah, itu biasanya kita sih tambahin. Karena kan nanti biasanya ciut, Ci. Terus waktu dicuci juga nyiut lagi. Ya. Nah, itu kita harus pertimbangin ciutnya berapa. Nah, itu pengalamannya berapa Sele ya ciutnya? Belum tahu, nggak ada apa. Biasa berapa Usah? 3% ya. Ciutnya 3%. Ya, 3% dari 270 berapa tuh? Jadi kita tambahin, ya, digedein. Ya. Terus, nah baru kalian nanti hitung.
polanya dapat berapa. Nah terus perihal paritnya tadi, nah, paritnya sih juga nggak harus berapa senti itu nggak harus. Kalau kita lihat yang Sri Lanka juga mereka paling 1 inci. Nah itu juga oke. Tapi kalau Myanmar rata-rata ada yang 5, ada yang sampai 10 gitu ya paritnya. Jadi boleh sih, terserah kalian itu. Satu lagi. Ini pernah terjadi dan kalau ada orang minta di upasang pada sebagai itu, jadi kan mendadak gitu ya. Terus kemudian memang kemudian dipasang pada. Ternyata jubah yang diserahkan itu terlalu kecil karena orangnya gede. Boleh langsung ganti jubah. Ganti jubah? Maksudnya setelah beberapa hari kan dijahitkan jubah pengganti itu, jadi kemudian mengganti jubah itu boleh. Tapi dia udah biku. Sudah boleh? Biku. Oh, boleh lah ya. Iya. Jubah itu, tapi kalau dia nggak punya jubah nggak boleh habis. Ya. Nah jubah harus ada. Nah perihal kekecilan ya dia harus sabar dulu pakai yang kecil. Nah tapi jubah itu ada minimum ya, minimum size-nya. Gitu. Kalau sempit banget, dia menderita sih. Ya. Itu aja. Tapi namanya jubah tetap dia sah gitu ya, penahbisannya tetap sah. Terima kasih Bante. Ya, Cik Susan. Kalau misalnya selama bikunya masa wasa, terus bikunya itu keluar kota selama beberapa hari, itu boleh nggak ya? Boleh. Kalau ada undangan. Walaupun selama beberapa hari? Ya, beberapa hari kan maksimum 7 hari. Ya. Oh, jadi hari sebelum fajar ke-8 dia udah harus balik ke wihara. Kalau enggak dia break puasanya. Okay. Tapi bukan berarti tanpa undangan ya. Undangan. Yang tanpa undangan itu ada beberapa kasus. Contohnya misalnya temannya mau lepas jubah nih. Dia mau bujuk supaya janganlah lepas gitu kan. Nah itu nggak diundang juga dia boleh pergi. Atau misalnya atau guru penabisnya sakit parah atau mau meninggal gitu ya, atau meninggal, nah dia boleh pergi tanpa undangan. Tapi kalau bikunya kayak emak dikasih ke emaknya supaya emaknya undang. Ya, yang penting ada undangan. Oh, yang penting ada undangan. Tapi itu boleh. Karena di Winaya gini, kalau misalnya biku itu kayak udah bosan sebagai biku, nah itu temennya katanya disuruh ngajak ke jalan-jalan. Ya. Siapa tahu dia kan hilang bosannya terus balik mau jadi biku lagi. Maksudnya nggak jadi lepas jubah. Nah daripada dia lepas jubah, katanya boleh jalan-jalan. Ya, siapa? Cowok dulu kali ya. Izin bertanya Bante, apakah benar jika mendanakan jubah itu hanya diperbolehkan di bulan Katina? Jika di bulan-bulan lainnya itu, kalau jika kita mendanakan jubah itu katanya sih bikunya melanggar winaya. Benar gak Bante? Enggak. Nah, bikunya enggak melanggar winaya kalau jubah itu didanakan di luar bulan Katina ya. Jadi di winaya istilahnya itu kala ciwara, itu artinya memang bulannya berdana jubah. Itu ya contohnya di bulan Katina ini ya.
Tapi ada lagi namanya acelaka jiwara. Ya, acelaka itu maksudnya tergesa-gesa. Ya misalnya ya, ada waktu itu ceritanya dia kayak entah jenderal, entah pokoknya dia pemimpin serdadu. Nah dia mau pergi perang. Nah tapi dia nggak yakin dia menang. Jadi dia pengen berkah. Jadi sebelum dia pergi perang dia dana jubah. Tapi bukan waktunya, jadi dia bingung ini boleh dana atau enggak. Nah, Buddha izin, namanya jubah tergesa-gesa. Kadang juga orang udah mau meninggal, mau dana jubah. Ini bukan kathina, nggak boleh lah. Boleh ya. Atau kadang bahkan bikunya lagi butuh jubah. Jubahnya hilang, jubahnya sobek, bolong. Justru itu kalah dana mana? Ya. Di saat bikunya butuh, ada yang dana. Ya, siapa tadi? Siapa yang angkat dulu? Ya, Cik Tuni. Tadi. Wandani Bante, saya mau nanya, di 3 set jubah itu apa semuanya mempunyai pola yang sama? Enggak. Jadi 1 set, bukan 3 set. Jubah 1 set. atas bawah sanggati Bante. Ya, sanggati. Biasanya kalau secara pola itu sama ndak apa-apa. Ya. Minimal 5 kolom, ya, maksimum kalau menurut Vinaya kan berarti 11 kolom gitu ya. Nah itu kolomnya sama. Cuma kayak misalnya ya jubah bawah itu kan pakainya cuma sampai paling di pinggang ya. Jadi dia nggak ada kain tambahan untuk di leher itu. Nah itu, tapi di betis ada. Ya. Nah terus jubah bawah nggak perlu ada pengaitnya tadi. Simpul itu nggak perlu kan, karena memang udah dipakai di dalam, udah bulat. Itu dia nggak akan kebuka-buka. Nah terus kalau jubah sanggati itu dia 2 lapis, Ci. Nah, jadi dia polanya sama ya. Jadi kalau dilihat ya kelihatan sama aja, cuma waktu jahitnya jadi agak beda karena dia harus 2 lapis. Kalau jubah atas sama jubah sanggati sama persis, Ci. Cuma bedanya yang itu 2 lapis saja. Misal Bante ada jubah yang dijual terus tidak punya kolom-kolom itu, apa itu sah dikatakan sebagai jubah gitu? Oke. Biasanya sih yang dijual di toko secara kolom sih udah betul. Maksudnya polanya ya udah benar sih. Cuma kadang mereka cheating itu loh ya, yang bagian harus dipotong mereka nggak potong, cuma lipat. Itu. Nah yang penting itu bordernya itu, bingkainya itu harus potong. Kadang-kadang mereka kolom per kolom mereka nggak potong, ya cuma lipat. Sebetulnya boleh atau enggak? Nah itu di Vinaya ada dibahas soal Buddha awalnya ya. Buddha bilang bahwa semua jubah itu harus dipotong. Baik jubah atas, jubah bawah, jubah 2 lapis ya. Minimal ada 1 potongan, artinya sudah terpotong. Ya artinya bukan kain utuh gitu. Nah cuma belakangan biku-biku itu agak susah dapat bahan. Jadi bahan itu tuh nggak cukup. Kalau dipotong kan harus lipatan tambah lagi ya. Jadi harus lebih banyak bahannya. Nah karena bahannya nggak cukup, Buddha akhirnya diringankan, akhirnya ya boleh nggak potong, tapi minimal ada di antara 3 itu salah satu harus ada yang dipotong. Itu. Jadi kadang-kadang misalnya biku terima jubah yang dari luar ya, itu kan 1 set misalnya jubah atas sama jubah bawah, sama sekali nggak potong ya, kolomnya ya. Tapi jubah sanggati dia 2 lapis udah potong. Nah kalau mau dia terima enggak apa-apa. Tapi ya bingkainya harus potong. Bingkai itu tetap harus potong.
Satu lagi Bang. Misalnya pas perayaan Katina, kita sebagai umat berdana jubah, obat-obatan dan perlengkapan lainnya. Terus kita pikirannya ini untuk sangga gitu. Itu apa termasuk sebagai sanggika dana kita atau enggak Bante? Terus misalnya maksudnya kita nggak ngomong, cuman ditekadkan aja gitu. Di dalam batin. Iya Bante. Apa dia termasuk sanggika? Terus yang kalau misalnya begitu, misalnya kan bantenya para biku yang sangga yang hadir menerima banyak jubah dan perlengkapan dan yang lainnya Bante. Apa sangga harus memutuskan waktu itu untuk dibagi langsung hari itu atau disimpan atau bagaimana Bante? 4 pertanyaannya. Jadi yang pertama, waktu sanggika misalnya ya, dia kalau kita lihat ya, kita simpulkan, itu berdana sanggika dana ya dari sutta abhidhamma itu satu ya. Kemudian dari winaya itu 1 jenis, 2 jenis berarti. Nah, kalau menurut winaya yang namanya sanggika itu hanya jika ya donaturnya bilang saya berdana ini ke sangga. Nah, secara status aja ya, barang ini jadi sanggika milik sangga. Nah, terus terlepas niatnya loh ya. Ya misalnya ini niatnya di dalam hati nggak mau sanggika tapi ngomongnya sanggika, tetap itu barang statusnya sanggika. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi. Maksudnya misalnya di dalam acara nih, di acaranya bilang ini sanggadana, ini sanggadana. Tapi sebetulnya dia mau dana cuma ke Bante itu aja, niatnya. Ya. Itu tapi bagaimanapun karena kita udah dikasih tahu bahwa ini sanggika dana, berarti semuanya jadi sanggika. Jadi Bante yang nerima itu cuma mewakili sangga aja, tapi bukan berarti milik dia. Itu ya. Nah, kebalikannya, versi sutta dan abhidhamma itu di batinnya. Mereka itu niatin ini saya mau dana ke sangga, saya mau dana ke sangga. Nah, tapi kalau dia enggak ngomong, enggak keluar ya, atau enggak tertulis, nah itu Bante yang nerima itu berarti dia persepsinya boleh, ini milik saya. Ya. Tapi kalau secara kama gimana? Kama itu tergantung cetana. Jadi terlepas kalau kita ngomong tapi niatnya itu sebetulnya buat Bante itu, ya. Jadi kalau kita niatnya di dalam adalah untuk sangga, tapi kita nggak ngomong, itu tetap tergantung cetananya, bisa jadi sanggika, bisa jadi bukan sanggika. Nah, terus yang kedua, kalau sudah jadi sanggika ya, itu bantenya gimana baginya? Ya itu terserah bantenya lu. Ya kan? Tergantung kebutuhan sangga waktu itu. Kalau sangga sepakat, oke, ini bagi rata, oke kita bagi rata. Kalau bilang, oh nggak apa-apa, ini buat di wihara ini aja. Ya udah, buat wihara itu. Gitu ya. Terima kasih Bante. Tadi kan mungkin aku agak kurang ngerti ya, gimana cara kajian juga itu di sharing dibagi, apa cuma disadukan dipegang atau gimana gitu. Kan ada itu sharing Katina juga, caranya gimana sharingnya. Dan kedua tadi pas ada ngomong mengenai obat, saya heran kenapa obat tidak boleh didanakan setelah tengah hari gitu. Setelah tengah hari, oh. Iya, oke, terima kasih Bante. Okay. Jadi yang pertama, sharing jubah Katina tuh gimana? Nah, kalau misalnya sudah jadi jubah, jadi misalnya kita terima jubah Katina, tergantung kuantitasnya berapa. Nah, itu kita bisa sharing rata. Tapi kalau nggak bisa rata, nah itu ada caranya lagi. Kita kompensasi pakai barang yang lain.
Ya misalnya yang biku ini nggak dapat jubah nih, oh ya udah kita kasih patah aja, udah nggak apa-apa. Dia dapat patah, yang lain nggak dapat, tapi dapat jubah yang lain, kayak gitu. Nah itu sharing namanya. Tapi kalau misalnya yang didanakan cuma kain, ya udah kainnya kita bagi rata porsinya, ya gitu. Nah terus pertanyaan kedua, kenapa obat nggak boleh didanakan setelah tengah hari ya? Siapa bilang? Soalnya tiap kali waktu mau dana katanya nggak boleh gitu. Oh iya, sebetulnya kalau memang beneran itu obat, nggak apa-apa. Ya setelah tengah hari boleh terima, bahkan malam boleh. Ya. Nah cuma obat-obat zaman sekarang itu banyak mengandung campuran makanan. Ya misalnya kayak ekstrak apalah, ekstrak apa gitu ya, di suplemen, di obat gitu. Nah kalau ada campuran makanan begini, kalau biku yang strik, mereka menghindar. Karena di dalam Vinaya itu dibilang misalnya madu nih ya, madu misalnya ada satu mangkok, kejatuhan nih bulir nasi misalnya. Nah itu harus dipisahin. Kalau bisa dipisahin diangkat. Tapi kalau misalnya dia ketumpahan nih cairan bubur misalnya, waduh udah kecampur nggak bisa. Nah si madu sebetulnya kalau untuk biku itu obat 7 hari, artinya dalam 7 hari dia bisa simpan. Nah tapi bubur enggak, bubur kan cuma setengah hari, setelah tengah hari nggak boleh. Nah kalau kecampur begitu, bahkan si madu jadi setengah hari katanya. Nah itu di Winaya kan ada prinsip seperti itu. Nah, kalau biku yang strik mereka aplikasikan juga ke semua kandungan obat itu. Nah, jadi kadang-kadang kandungan obat kalau mengandung ekstrak misalnya ya. Nah, juga ekstrak perlu dilihat. Ekstrak itu ada 2. Jadi misalnya kadang misalnya suplemen vitamin C. Ya. Nah, vitamin C dari apa? Oh, ekstrak dari lemon. Nah, kita harus tahu ekstrak lemon ini maksudnya tuh jus lemon ya. Terus disuling, terus jadi kristal gitu. Nah mereka juga pakai istilah itu sebagai ekstrak lemon. Nah tapi ada lagi ekstrak yang cuma vitamin C-nya aja yang diambil dari si lemon, gitu ya. Nah itu yang kedua boleh, karena yang diambil cuma vitamin C-nya. Yang mana vitamin C itu masuk kategori obat. Ya jadi itu bikunya boleh terima setelah tengah hari, tidak apa-apa. Nah tapi kalau model ekstraknya yang kayak yang tadi, beneran itu dari kandungan lemonnya, cairannya dan lain sebagainya, itu kita hindari. Terima kasih. Iya deh. Itu yang terakhir. Jadi kapan-kapan bisa tanya. Yeah. Banti kan tadi jelasin manfaat katina sebenarnya di Tipitaka juga nggak ada gitu kan, tapi kan umat-umat sebenarnya disosialisasikan itu selama ini katina itu kalau berdana kita have a very super special yang tadi kayak Banti bilang di awal. Jadi tapi Banti kan jelaskan actually nggak ada gitu kan manfaat itu di Tipitaka. Berarti bisa disimpulkan kalau kita berdana pada saat katina ke sangha, manfaatnya itu actually sama kayak sanghadana yang kita lakuin di luar acara katina, is it Banti? Kalau dibilang sama persis sih Banti rasa enggak. Kenapa? Karena selain katina dana itu memang sanggika dana ya, tapi dia juga waktunya spesifik. Jadi itu bikin dia agak spesial. Jadi manfaatnya akan lebih besar tetapnya. Mudah-mudahan. Boleh Dev, satu tambahan nanti. Boleh nggak Bante himbau kita gitu, kan memang kita tujuannya kalau bisa mendapatkan manfaat dari berdana besok yang kita lakukan itu sepanjang hari will be great gitu. Apakah kondisi batin yang harus kita jaga terus Bante untuk bisa mendapatkan manfaat yang besar itu? Banyak yang kita di encourage be happy, tapi kan kita tahu happy itu bisa berasosiasi dengan loba, malah nanti ini gitu. Jadi mungkin Bante bisa himbau kita gitu, ataukah justru kita UPK aja gitu. Thank you Bante. Setuju ya. Mereka yang serius dalam berbuat kebajikan ya, itu mereka jaga sekali kondisi batinnya.
Nah, kondisi batin yang seperti apa ya? Betul juga ya, bahwa bahagia itu sering kali ya, bukan hanya bisa, tapi sering kali berasosiasi sama malah keserakahan, kemelekatan. Nah, jadi paling bagusnya ya kalian meditasi deh mulai dari malam ini. Ya, besok juga noble silence saja gitu ya. Gitu, jaga batinnya. Nah, jadi pada saat berdana itu murni gitu. Setuju? Nah, jadi besok jangan heboh-heboh ya. Jangan hahaha hihi, karena itu kan bikin emosi nggak stabil. Kalau emosi nggak stabil, mudah sekali masuk kotoran batin. Gimana supaya stabil? Meditasi kan. Ya kalau nggak bisa ya setidaknya waktu berdana. Makanya selalu dihimbau jaga ketenangan, ya. Ikutin petunjuk panitia itu supaya nggak mengkondisikan yang lain juga kilesa ya. Nah itu. Batin juga tenang, ikutin urutannya, jadi semua berjalan lancar, semua happy. Ya, atau kalian merenungkan kualitas-kualitas Buddha, Dhamma, Sangha gitu terus, atau kalian berbahagia atas hari ini saya berdana, hari ini saya berdana, saya ingin untuk terbebas dari samsara dan lain sebagainya, bisa. Sadu. Bukan berarti saya tanya, tadi pertanyaan itu dari sudut Sangha sebagai penerima, menurut saya karena sudah menjalankan wasa dan memang seharusnya selama wasa buku pasti akan melatih itu jauh lebih banyak daripada waktu-waktu biasa. Apakah ini juga akan membuat si penerima mendapatkan jasa kebajikan yang lebih, karena penerimanya kan kondisi batinnya juga sangat bagus dalam menjalankan puasa. Apa itu ada? Terima kasih. Pasti ya, artinya kalau memang betulan ya selama puasa berlatih, pasti sebagai penerima dia menjadi memaksimalkan ya kusalanya si donatur. Nah, tapi sebetulnya jujur aja kita bilang ya bahwa wasa ndak wasa sama aja ya. Artinya di sini tempat meditasi ya sepanjang tahun ya begini-begini aja aktivitasnya ya ndak. Wasa itu bedanya kita cuma nggak keluar aja. Ya memang hari biasa emang kita keluar. Iya kan? Ya, jadi terus juga namanya tugas biku ya itu-itu aja kok. Kalau nggak belajar ya berlatih. Terus semuanya itu kayak apa ya, tanggung jawab masing-masing ya, jaga kondisi batin itu tuh. Kalau enggak ya kamu buruk banyak berbuah. Itu kan. Nah jadi si donatur juga kita nggak bisa janjiin apa-apa manfaat bagi donatur ya. Semuanya pasti ada resiko. Jadi juga jangan terlalu bisnis oriented. Itu nanti malah loba lagi ya kan. Nah, jadinya enggak apa-apa apapun itu waktu berdana ya kita belajar melepas. Ya. Ini banasa baca. Marilah kita melakukan pelimpahan jasa. Idang me punyam asawakaya waham hotu. Idam me punyam nibbanasa pacayo hotu. Mama punya bhagam sabasatanam bhajemi. Te sabbe me samam punya bhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu nibbana sapacayotu.